Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Musyafiah selaku pengajar praktek guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pekalongan. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SDN 02 Jagung Kesesi Pekalongan. Alhamdulillah pada kesempatan di hari ini kita semua bisa hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat pada kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah sebagai tugas PI 2 yaitu di guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pekalongan. Dan pada kesempatan di hari ini nanti yang pertama ada sambutan dari beliau selaku pengajar praktek yang akan memberikan beberapa informasi dan arahannya. Kepada beliau, Bu Musyafiah, kami persilakan. Terima kasih Pak Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Riyadi selaku Kepala Sekolah sekaligus calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pekalongan. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru di SDN 2 Jagung. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan visi atau cita-cita warga sekolah terhadap murid Bapak Ibu di masa yang akan datang. Ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak. Meskipun ini adalah salah satu tugas yang harus dilalui oleh calon guru penggerak, harapannya kegiatan ini juga dapat menjadi refleksi kita bersama terhadap visi sekolah yang dibuat. Apakah kalau sekarang kan ada perubahan paradigma ya Bapak Ibu, visi sekolah itu diharapkan sebaiknya berpihak pada anak, kemudian diharapkan visi itu menantang artinya dia visi tersebut bukanlah sesuatu yang sudah dicapai, bukanlah sesuatu yang sudah dicapai atau bisa dicapai dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian visi juga seharusnya inspiratif berarti bisa menggerakkan kita untuk melaksanakan visi tersebut dan menggerakkan murid juga untuk menjadi penggerak juga di masa yang akan datang. Itu sedikit dari saya. Selain itu, hal ini juga mungkin bisa jadi referensi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti menjadi calon guru penggerak. Saya harapannya juga nanti akan ada yang menyusul Pak Riyadi dari sekolah ini. Ya, kemudian bisa juga jadi referensi Bapak Ibu ketika menyusun visi sekolah itu seperti apa. Karena Bapak Ibu kan nanti calon kepala sekolah juga, nanti akan membuat visi sekolahnya sendiri-sendiri. Itu demikian dari saya. Selanjutnya nanti diskusi akan dipandu oleh Pak Riyadi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Musyafiah selaku pengajar praktek guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pekalongan, dan juga terima kasih atas kerawakannya karena beliau dari SMK Karangdadap ya, yang begitu jauh di sana sampai ke arah barat ya, tapi tidak mencari kitab suci di sini. Iya. Langsung saja Bapak Ibu di sini untuk kegiatan diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah SD Negeri 02 Jagung Kesesi Pekalongan. Nah, di sini yang pertama untuk kesepakatan diskusi kita pada kesempatan kali ini, nanti kita yang pertama tenangkan hati dan pikiran, kemudian arahkan semua perhatian untuk fokus belajar dan hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan welas asih. Kedepan kita berharap semoga kita bisa tenang hati dan pikirannya, karena sebuah perubahan itu memang butuh pemikiran yang tenang, yang matang ya,
kemudian juga fokus ya akan pembelajaran ke depannya sehingga bisa terjadi sesuatu hal yang lebih baik lagi. Kemudian perlu adanya semangat ya, karena tanpa adanya semangat maka hal-hal yang kita lakukan juga tanpa artinya. Jadi kita berharap seperti halnya keyakinan kelas itu juga semangat itu dari Bapak Ibu guru nanti bisa semangat yang hadir secara intensif bukan ekstensif. Kemudian kolaborasi, apalagi di sekolah dasar khususnya di SD Negeri 02 Jagung dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu juga perlu adanya kolaborasi dan sinergi yang begitu erat sehingga potensi kemudian prestasi yang dihasilkan oleh ahli didik kita itu bisa terjadi dengan baik. Karena tanpa adanya kolaborasi yang baik maka tidak ada kesinambungan dan bahkan kadang bisa terputus di suatu kelas karena tadi tidak adanya kolaborasi. Dan kita berharap kita nanti ke depan bisa berkolaborasi dengan baik ya, baik antara Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Ibu guru dengan kepala sekolah, kemudian juga dengan warga sekolah, bahkan dengan siswa-siswi kita. Untuk tujuan diskusi, nanti yang pertama yaitu merumuskan kalimat visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi. Yang kedua, menentukan prakarsa perubahan yang menantang, bermakna, kontekstual, dan relevan. Kemudian yang ketiga, memahami bahwa prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Yang keempat, membuat rencana prakarsa perubahan, dan yang kelima, melaksanakan rencana prakarsa perubahan tersebut. Untuk yang berikutnya, nah sebelum kita membahas mengenai visi sekolah dan visi calon guru penggerak, di sini ada puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Apakah Bapak Ibu ada yang membacakan puisi ini? Kayaknya senyum-senyum ya. Ini mungkin senyum-senyumnya saya ingin membacakan ya, tapi nanti kok takut masuk tayang di YouTube ya, karena di video juga ya. Karena ada yang bilang, Pak ini setelah Pak ada di sini saya ikut terkenal ya Pak, karena numpang di YouTube-nya gitu. Padahal enggak ya, sebelum saya di sini pun sudah terkenal Bapak Ibu. Ada yang membacakan di sini? Pak Bambang barangkali ya, saya seperti Soekarno ya dengan perkataan. Saya Pak Bambang membacakan puisi. Oh iya siap. Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang aku dengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur paralan, bukan lagi pangkur paralan yang aku dengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Oresio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Oresio, aku mendengar Indonesia. Terima kasih Bapak membacakan puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Betul sekali ya, di sini memang Bapak proklamator kita memang begitu puitisnya. Jadi beliau meskipun kita berbagai suku, budaya, adat istiadat ya, tetapi apa yang ia dengar tersatu yaitu Indonesia ya. Sebagai negara kesatuan kita ya, alhamdulillah sudah merdeka sejak tahun 1945. Nah, yang berikutnya pengertian visi. Kita tahu mungkin Bapak Ibu guru di SD 02 Jagung, bahkan saya sendiri ya yang pindah ke sini, kemudian juga visi itu sudah dibuat karena saya pindah ke sini juga
sudah membuat visi. Kemungkinan visi-visi yang telah ada di sekolah dasar ya atau bahkan di sekolah kita sendiri itu memang kurang adanya melibatkan bapak ibu guru dalam pembuatannya ya, baik itu mungkin dibuat oleh kepala sekolah itu sendiri atau mungkin dibantu oleh operator atau dan lainnya, tetapi kurang adanya pembentukan atau secara kebersamaan. Nah, visi ini di sini diartikan kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Itu pengertian yang pertama. Yang kedua ini pandangan atau wawasan ke depan, ya. Dan yang ketiga kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Yang keempat, apa yang tampak dalam khayalan, dan yang kelima penglihatan pengamatan. Kekuatan visi yaitu harapan atau doa. Nah, harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan hidup kita, dan masa depan hidup kita adalah masa depan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, seperti tadi yang telah dibacakan Pak Bambang dalam sebuah puisi dari karya Insinyur Soekarno. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan berkolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Itulah visi atau kekuatan visi. Nah, sekarang kita berdiskusi terlebih dahulu, di mana di sini ada kalimat-kalimat rumpang yang nantinya kita bahas bersama, kita diskusikan bersama. Dari yang pertama ini mengenai saya memimpikan murid-murid yang titik-titik. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah titik-titik. Yang ketiga, dalam mendidik mereka di sekolah, saya mengutamakan titik-titik. Kemudian saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk titik-titik. Dan yang terakhir, oleh karena itu saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam hal titik-titik. Nah, di sini untuk kalimat-kalimat rumpangnya sudah saya print. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi, berdiskusi dengan satu sama lain. Bagaimana dalam hal mengisi kalimat rumpang? Nanti bisa baca dengan tulis nama. Jadi mengenai kalimat-kalimat itu, yang pertama misalkan saya memimpikan murid-murid yang seperti apa. Tentunya sebagai seorang pendidik ya, Bapak Ibu tentunya banyak hal impian yang diinginkan dari murid-murid panjenengan. Silakan ditulis apa hal yang ingin panjenengan inginkan dari murid-murid yang ada di sekolah kita. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah, itu apa yang Anda percaya pada murid Anda. Kemudian dalam mendidik mereka di sekolah, saya mengutamakan apa? Apa yang Anda utamakan saat Anda mendidik peserta didik kita di sekolah kita, itu di SDN Negeri 02 Jabung. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk apa, dan yang terakhir oleh karena itu saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam hal apa. Mohon tidak didiskusikan terlebih dahulu barangkali dengan teman-teman guru di sampingnya, sebelum kita bahas bersama-sama satu persatu poin yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini.
kalimat lempeng yang panjenengan isi itu bisa diisi dari yang pertama sampai yang terakhir, karena nanti setiap guru barangkali punya pemikiran-pemikiran yang berbeda ya. Seperti halnya misalkan saya membimbingkan murid-murid yang, nah di sini kadang kan apa yang panjenengan impikan untuk murid-murid itu kan berbeda-beda satu sama yang lain, atau mungkin nantinya pada mendiskusikan ada yang sama, itu yang bisa dijadikan satu, itu seperti itu. Apakah sudah Bapak Ibu? Oke, kita bahas satu persatu mengenai diskusi dari kalimat rumpang yang telah disediakan. Yang pertama, ini saya memimpikan murid-murid yang seperti apa. Barangkali mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang ingin memberikan pendapatnya pada diskusi kita kali ini. Ya, monggo silakan Bu Ipa. Saya memimpikan murid-murid yang berketuhanan dan beretika, senang berdiskusi dan belajar hal baru, tampil berani dan berpendapat, serta murid dengan kelulusan berkualitas. Mungkin itu bisa yang saya. Terima kasih. Jadi ini Bu Ipa tadi memberikan pendapat mengenai hal saya memimpikan murid-murid yang berketuhanan, beretika, senang berdiskusi ya. Kemudian juga berani tampil berpendapat, karena memang banyak dari sebagian siswa yang pada saat Bapak Ibu guru menjelaskan di kelas, kemudian saat menanyakan ya, siapa yang belum paham, siapa yang mau bertanya, itu juga kadang sebagian kecil dari mereka yang bertanya ya, berani bertanya. Karena untuk berani tampil saja kadang mereka masih kurang percaya diri, dimana mereka memang kadang pada saat di kelas kurang percaya dirinya, mungkin takut ada temannya yang mencemooh pada saat bertanya, kemudian hal-hal yang lain. Nah itu yang memang kadang kita impikan betul. Kemudian murid dengan lulusan berkualitas.
Memang apalagi pada saat kemarin kita pandemi ya, kita pandemi 2 tahun, hampir 2 tahun lebih kita pandemi, memang untuk kualitas murid ada sedikit penurunan ya, karena bagaimanapun dengan pembelajaran secara online itu memang untuk penyerapan materi itu juga masih kurang. Kemudian bagaimana mereka berinteraksi dengan teman, dengan bapak ibu guru, sehingga apa yang perlu kita targetkan ke mereka, entah itu materi, budi pekerti, akhlak dan lain sebagainya, itu sangat terbatas. Terima kasih Bu Ipan ya untuk yang diskusi mengenai memimpikan murid-murid ya. Yang berikutnya, saya percaya bahwa murid adalah, apakah ada? Oh ya, monggo silakan. Terima kasih Bapak. Saya percaya bahwa murid adalah anak yang sudah memiliki potensi masing-masing. Dari siswa itu mempunyai karakter masing-masing dan mempunyai perbedaan sikap yang jelas sudah ada. Terima kasih Bu Subi mengenai pendapatnya bahwa percaya bahwa anak itu memiliki karakter, memiliki potensi masing-masing, dan memang kita sebagai guru kadang masih menyamaratakan potensi mereka, bahwa sebenarnya mereka memiliki potensi masing-masing yang harus kita layani dengan cara yang berbeda-beda ya. Itulah mengapa kita harus bisa mengenal lebih dekat lagi dengan siswa-siswi kita seperti anak-anak kita sendiri, dan itu juga mungkin bagian dari kami ya. Saya sendiri selaku guru penggerak memang berharap ke depannya Bapak Ibu guru juga seperti yang dimaturkan oleh Bu Mus ya, tergerak juga untuk bisa mengikuti kegiatan guru penggerak, karena memang banyak sekali manfaat ya, meskipun tanpa panjenengan harus melihat mengenai hal-hal yang lain. Karena memang ada sebagian orang yang berpanggapan bahwa saya tidak jadi guru penggerak nanti jadi kepala sekolah, jadi apa. Jangan berpikir itunya ya. Kita berpikir adalah ilmu yang kita dapatkan. Apalagi di guru penggerak memang banyak sekali ilmu. Dan kemudian kalau panjenengan nantinya misalkan melihat bahwa pada saat saya mungkin mengerjakan tugas, saya Zoom meeting kemudian kok sampai sore, itu jangan dilihat kulitnya saja ya. Wow Pak, lihat aja sampai sore, sampai malam, kok saya harus ikut gitu kan. Nanti saya gak jadi masak di rumah ya. Anak-anak saya terlantar. Sebenarnya enggak, harus membagi waktunya saja, itu seperti itu ya. Dan itu memang harusnya jenengan tidak hanya melihatnya saja, tapi perlu sharing juga. Pak, kok sampai sore itu ngapain sih Pak? Apa sih Pak? Seperti apa sih Pak? Lebih dekat lagi. Kalau hanya sebatas tadi melihat, ya akhirnya sama seperti panjenengan misalkan tadi belum memaknai bahwa setiap murid memiliki potensi yang berbeda-beda ya. Karena apa? Melihat dari kulitnya saja. Terima kasih Bu Subi mengenai pendapatnya di saya percaya bahwa ada sesuatu. Yang berikutnya dalam hal mendidik mereka di sekolah, yaitu murid, saya mengutamakan apa di sini? Silahkan. Oh ya, Bu Uji ya. Terima kasih atas waktunya. Dalam mendidik mereka di sekolah, saya akan mengutamakan pembelajaran siswa yang berkarakter. Dan saya ingin sekali pembelajaran yang saya lakukan berpihak pada siswa. Ya, terima kasih. Betul sekali ya. Pembelajaran yang berkarakter dan berpihak pada murid itu memang juga saya sendiri sekarang juga baru tahu ya, dengan adanya kegiatan guru penggerak tadi. Pada umumnya, apalagi saya sebelumnya itu menjadi wali kelas 6, itu apa yang saya lakukan di kelas itu ya target, apalagi kelas 6 ya, yang penting materi semua saya sampaikan kepada anak. Paham tidak paham, yang penting materi selesai. Kemudian saya tidak memikirkan bagaimana
yang anak rasakan ya, mereka nyaman apa tidak, senang apa tidak dengan apa yang saya berikan gitu kan. Jadi tidak ada keberpihakan kepada murid. Padahal dalam hal yang seperti itu tentunya nanti akan menjadi sia-sia ya. Apa yang kita sampaikan kepada murid, ibarat sebuah makanan tidak termakan semuanya dengan baik ya. Ada yang terbuang atau tercecer. Nah, itu yang memang kita harapkan ke depannya. Makanya dalam penyampaian visi nanti juga sama. Kita berusaha supaya ada keterlibatan atau keberpihakan kepada murid dalam hal pembelajaran yang membentuk karakter yang baik ya. Yang berikutnya kalimat rumpang adalah saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk titik-titik. Ada yang mau berpendapat di sini? Oh, silakan Pak Sandi. Di sini saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk saling berkolaborasi di dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak dan peserta didik saya. Ya, terima kasih Pak Sandi. Di sini pendapat Pak Sandi mengenai saya dan guru lain di sekolah saya yakin ini untuk saling berkolaborasi ya dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Betul ya, tanpa adanya kolaborasi seperti halnya di kelas 6 yang setelah kita lakukan sekarang saja di semester 2, yaitu pada kegiatan jam tambahan ya. Di kegiatan jam tambahan juga perlu adanya kolaborasi dari wali kelas yang lain. Misal di sini wali kelas 2 Pak Bambang yang mengisi materi bahasa Indonesia pada jam tambahan, kemudian juga Bu Puji selaku wali kelas 6 wali kelas 5 yang mengisi materi IPA, kemudian juga Pak Sandi sendiri wali kelas 6 yang mengisi materi matematika. Kemudian ya tadi kita berusaha dalam pemberian materi, kemudian pemberian tugas, memang berusaha untuk bisa berpihak pada anak ya. Kita tahu bagaimana potensi kebutuhan setiap anak sehingga apa yang kita berikan bisa tersalurkan dengan baik. Yang berikutnya, oleh karena itu saya dan guru lain di sekolah saya ini paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam titik-titik. Monggo silakan. Oh, Bu Win. Terima kasih atas waktunya. Oleh karena itu, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami. Kalau menurut pendapat saya, kemampuan kami dalam mendidik dan mengajar anak secara maksimal sehingga mereka menjadi generasi unggul, karena murid adalah generasi emas yang nantinya menentukan nasib bangsa dan negara kita. Terima kasih kembali Bu Yun. Betul sekali ya, bahwa kedepannya kita berharap anak didik kita sebagai generasi emas, generasi unggul, mereka yang tentunya akan menggantikan ya, akan menentukan nasib dan bangsa serta negara ini kemana akan berjalan ya. Nah, makanya kita sebagai pendidik dan pengajar ya berusaha untuk memberikan hal-hal yang terbaik bagi anak didik kita sebagai generasi emas, karena kalau mereka juga dari sekarang tidak diberikan hal yang baik, kedepannya juga akan menjadi siswa-siswi yang tidak bisa menjadi penerus bangsa dan negara kita ini. Terima kasih mengenai diskusi untuk kalimat rumpang kita pada kesempatan kali ini. Dan yang berikutnya sebagai analisis visi sekolah. Nah, di sini untuk visi dari SD Negeri 02 Jagung, melihat dari kurikulum yang telah dibuat pada sekolah, yaitu terwujudnya manusia berpendidikan, berketerampilan, berpengetahuan, dan berteknologi, serta berbudi pekerti luhur. Nah, dari visi yang telah dibuat ini, ya, meskipun barangkali juga dalam pembuatan ini tidak semua Bapak Ibu guru dilibatkan, yang perlu kita bahas pertama
dari pertanyaan tersebut adalah apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang kita capai dari murid kita. Jika dari visi yang berbunyi terwujudnya manusia berpendidikan, berketerampilan, berpengetahuan dan berteknologi serta berbudi pekerti luhur, apakah ini sudah menggambarkan impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Bapak Ibu, sudah menggambarkan belum dengan impian dan cita-cita yang ingin kita capai? Sudah ya, karena memang ada berpendidikan, berketerampilan, berpengetahuan ya, dan teknologi serta berbudi pekerti luhur. Yang berikutnya, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Jangan-jangan visi ini gak ada bedanya, ternyata dengan sekolah lain juga sama seperti itu ya, berbudi pekerti luhur, teknologi, berketerampilan. Kalau dalam hal ini ada pembeda dengan sekolah lain? Mungkin ada yang berpendapat ada yang berbeda, ada yang berpendapat sama, ya kan? Namanya pendapat wajar ya, ada pro dan kontra. Coba kira-kira visi SD 02 Jagung ini bagaimana? Jadi apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Rata-rata sama ya. Oke, kalau rata sama. Ini karena mungkin pada saat pembuatan kurang adanya komunikasi dan pelibatan dari unsur tenaga pendidik, pengajar, kependidikan ya, sehingga mungkin karena kejar target ya, karena biasanya kan di pendidikan pembuatan kurikulum tiba-tiba diinformasikan, lalu dikumpulkan, sehingga dalam pembuatan secepat-cepatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Sehingga setelah telaah ternyata kok nggak ada ya, hampir sama ya dengan sekolah lain, karena padahal diharapkan kan visi itu ada pembeda ya. Kenapa mereka ke sekolah kita itu bedanya di apa, kan seperti itu. Yang berikutnya, apakah visi sekolah kita sudah berpihak pada murid? Di bagian apa kira-kira? Tujuh manusia ya Bu ya. Oh iya, belum selesai ya. Gue diputus Bambang ya. Iya. Kalau aslinya tidak wujud manusia ya. Wujudnya mungkin jajan gitu ya. Lontong. Kalau buku itu berpendapat yang sudah berpihak pada karena terwujudnya manusia berpendidikan ya. Kalau pendapat yang lain barangkali, apakah visi sekolah kita sudah berpihak pada murid? Nah, berpihaknya pada poin yang mana? Kok bisa berpihak pada murid gitu loh? Berteknologi. Kenapa teknologi kok berpihak pada murid? Oh ya, terima kasih Pak
Sandi juga ya, karena memang kalau tidak ada teknologinya berarti nggak berpihak pada murid ya, nanti akan jadi gaptek ya. Iya. Kadang mungkin ada sekolah yang barangkali mau dibikin teknologi, kadang bunyi juga tidak bisa, misalnya kayak yang lain mungkin. Kalau menurut saya yang pendidikan itu kan yang saya ikuti di implementasi kurikulum. Iya. Itu kan yang kita bisa membedakan antara satu siswa dengan siswa lain. Betul. Dengan pendidikan yang berdiferensiasi. Iya. Kayak gitunya belum ada. Oh, belum ada ya. Iya, nggak apa-apa, hanya berpendapat ya, wajar ya. Iya, kamu juga menerima masukan, pendapat ya, seperti itulah gunanya ke depan kita dalam pembuatan visi sekolah kita juga kalau bisa ke depan seperti itu ya. Kita bahas bersama ya. Kita namanya nanti ya pro dan kontra pada saat kita berdiskusi wajar. Yang penting di luar dari diskusi itu tetap kita satu keluarga yang erat ya. Memang kalau diskusi juga semuanya cuma idem ya, sama aja, gak ada diskusi akhirnya ya. Ya betul. Memang kalau kita melihat kurang yang mungkin belum semuanya itu berpihak pada dalam pembuatan visi di SDN 02 Jagung. Maka berharap nanti ke depannya, berarti di tahun ajaran baru pada saat pembuatan, kalau dulu kan KTSP kurikulum ya, KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kalau sekarang kan KOSP. Nanti kita berharap dalam pembuatan itu kita melibatkan berbagai unsur ya, sehingga tidak asal dalam hal pembuatan. Kemudian juga kita nanti diberi jangka waktu sebelum, misalkan kalau biasanya pengumpulan KOSP kalau misalkan awal bulan, atau mungkin kita pada saat liburan barangkali pada kita bersama-sama piket bisa membuat hal itu, sehingga nanti pada saat tiba waktunya pengumpulan KOSP, visi yang kita buat adalah visi dari hasil bersama seperti ini ya. Terima kasih mengenai analisis visi sekolah. Nah, yang berikutnya keterkaitan visi sekolah dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Visi sekolah haruslah sejalan dengan filosofis pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak ini agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, keselamatan anak dalam mewujudkan cita-citanya adalah dengan dia selalu berpegang teguh pada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dengan semua itu dapat menjadi petunjuk arah kehidupannya. Yang berikutnya, mempunyai akhlak yang mulia yang nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga sangat penting dalam keselamatannya menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, dengan zaman yang semakin maju ini, perlu kecerdasan dalam mengisi hari-harinya dengan kecerdasannya. Nah, maka akan banyak menghasilkan prestasi-prestasi yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang banyak, sehingga akan membuat hidupnya semakin bahagia dengan semua potensi yang dimilikinya. Nah, oleh karena itu, dalam menyusun visi sekolah harus berpusat pada murid atau pada anak, agar murid dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga potensinya dapat berkembang sesuai dengan bakat yang dimilikinya, sesuai tadi yang kita bahas mengenai pada kalimat rumpang ya. Nah, jadi kalau misalkan kita sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam, itu nanti akan lebih mudah. Karena memang pada saat kita kecil, SD kita sama SD yang sekarang itu berbeda 3 derajat ya. Banyak sekali perubahan pesat yang berlaku, berjalan, sehingga kalau misalnya kita dalam pendidik kemudian kita bercermin pada saat kita diajar waktu SD, ya akan ketinggalan zaman, maka mereka tidak bisa berkembang dengan baik ya. Maka ya tadi berilah mereka sesuai dengan alam dan zamannya.
Nah, di sini saya sendiri sebagai guru penggerak juga membuat visi guru penggerak. Kalau saya sendiri dalam membuat visi guru penggerak, yaitu terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, berkarakter, cerdas, nasionalis dalam era globalisasi. Ini visi saya selaku guru penggerak. Nah, sekarang beberapa hal yang juga kita bahas bersama. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kira-kira apa Bapak Ibu? Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Apa Bu Buji? Iya, betul ya. Jadi ini itu tadi ya, melakukan kolaborasi antar pendidik ya. Kita juga bisa berkolaborasi dengan warga masyarakat ya, selaku mereka orang tua dalam hal pembelajaran. Itu juga nanti bisa dalam hal mencapai visi sekolah ya. Dalam kolaborasi dengan masyarakat dengan cara apa? Ya bisa misalkan seperti kemarin pas kita karnaval ya, kita kolaborasi. Kalau kita karnaval, Bapak Ibu guru, terutama ibu gurunya yang terbatas ya, mungkin kita sekitar 5 atau 6 bu guru yang harus make up semua banyak siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, dengan kolaborasi yang dimana orang tua mereka juga yang bisa make up datang ke sekolah membantu kita, itu juga hal yang luar biasa. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kira-kira apa kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Iya, betul sekali ya. Jadi misalkan pada saat mungkin rapat wali murid, rapat orang tua ya, itu juga bisa dalam hal kita selipkan di situ visi sekolah kita ya. Karena juga nantinya orang tua misalkan punya pendapat pun juga bisa dimasukkan untuk melengkapi visi sekolah yang bisa kita buat bersama tadi ya. Misalkan pada saat anak semester 2 nantinya ya, jadi mungkin bisa kita selipkan rencana visi sekolah kita di tahun pelajaran baru di tahun 2023 tahun 2024. Nah, nanti di situ kita olah bersama menjadi visi sekolah yang adanya kolaborasi yang sinergi yang baik ya. Yang berikutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Iya, betul ya. Jadi bagian kegiatan tadi ya yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah tadi ya, dengan cara misalkan visi yang berkarakter, misalkan tadi dengan kegiatan ya betul ya, panen karya, kemudian penampilan pentas seni, di mana itu juga merupakan kolaborasi yang baik ya antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, wali murid, bahkan siswa. Itu seperti itu memang. Dan alhamdulillah juga di sini sudah mulai terjalin dengan baik, yang kita harapkan ke depannya lebih baik lagi. Yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini dan bagaimana rancangan waktunya? Iya. Oh iya betul. Iya.
Betul, iya. Betul sekali. Terima kasih nih Bu Win. Selamat datang ini Bu Cencen ya. Ini Bu Mus yang kemarin menyabet 2 piala ya. Juara 1 lompat jauh dan juara 1 putra lari yang nantinya akan maju ke kabupaten. Sehingga tadi ini Bu Cencen izin harus mengantarkan siswa untuk kegiatan latihan ya Bu Cencen ya. Berikutnya ini prakarsa perubahan yang sesuai dengan visi guru penggerak ya, berupaya untuk mewujudkan kepemimpinan siswa melalui peningkatan rasa percaya diri, subelemen dimensi mandiri, profil pelajar Pancasila. Nah nantinya untuk yang visi sekolah ke depan nanti kita akan mencoba untuk merevisi berarti ya, supaya yang tadinya berbunyi terwujudnya manusia berpendidikan, berketerampilan, berpengetahuan dan teknologi serta berbudi pekerti luhur. Nanti kita coba kaji kembali, kaji ulang ya mengenai visi tersebut supaya lebih realistis. Kemudian tadi sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ya, keterlibatan ya siswa, berpihak pada siswa juga ya, sehingga dalam pembuatannya ini lebih pas. Yang berikutnya penutup, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan dalam mereview visi sekolah dan menyampaikan prakarsa perubahan untuk sekolah kita tercinta. Semoga kita dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang benar-benar berpihak pada murid. Salam bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang berikutnya kami berikan kepada Bu Musyafi'ah selaku Komandan Pradik untuk memberikan penguatan, masukan, saran dan lain sebagainya. Kami persilakan. Terima kasih Pak Yadi. Saya mau minta tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Ibu semua. Luar biasa sekali ya, aktif-aktif Pak. Guru-gurunya ternyata sudah paham betul apa itu berpihak pada murid, apa itu diferensiasi. Tadi juga banyak masukan terkait apa dalam proses diskusi pembentukan visi misi itu seperti apa, bahkan sebenarnya sudah dilakukan seperti panen karya dan sebagainya. Itu mungkin satu kecamatan baru SD ini tuh Pak, apa ada yang lain? Sepertinya itu belum lazim dilaksanakan. Setahu saya di kecamatan lain juga belum ada. Bahkan sekolah-sekolah yang melabeli sekolah swasta pun ada yang belum melaksanakan hal seperti itu. Maka patut kita apresiasi bersama apa yang dilakukan di SDN Jagung 2. Ya. Salah satu nafasnya kurikulum merdeka kan panen karya itu ya Bapak Ibu. Nah, tadi sudah sangat teruntut sekali apa yang disampaikan Pak Riyadi. Bagus sekali dari awalnya mengajak Bapak Ibu untuk memandang, mengangan-angan cita-cita pengennya murid seperti apa sih di masa mendatang. Itu adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan ketika kita akan merumuskan visi. Nanti kalau mau lagi merumuskan visinya, mungkin mau dianalisis, mau direvisi, saya serahkan kepada Bapak Ibu yang ada di sini, tentunya bersama dengan komite sekolahnya. Kalau ini kan kita hanya sifatnya apa ya, diskusi saja dan pemenuhan tugas gitu. Namun mungkin perlu diperhatikan ketika menyusun visi misi, selain keberpihakan pada anak juga bisa dilihat dari segi kekuatan yang dimiliki SD ini apa saja, peluangnya apa saja, hasilnya nanti kira-kira yang diharapkan seperti apa harus terukur. Kalau tadi kayaknya belum terukur ya, yang berpendidikan itu belum terukur, kapannya itu kan belum ada. Kemudian yang paling penting lagi, tidak sekedar hanya jargon atau slogan saja. Ini yang paling susah sepertinya, saya sendiri juga kayaknya kayak gitu.
Nah, visi sudah ditentukan, sudah dibuat lirik-lirik ideal sekali, tapi pelaksanaan di lapangan zonk. Itu yang paling menantang mungkin bagian pelaksanaannya. Cara melaksanakannya bagaimana? Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Win. Mungkin awalnya dilihat dulu dari RKAS-nya, bisa dimasukkan di mana kegiatan-kegiatan itu. Jadi kan visi nanti di breakdown jadi misi ya Bapak Ibu. Sesudah di breakdown jadi misi, nanti jadi program kerja. Program kerjanya itu bisa disusun ketika menyusun RKAS. Juga nantinya tindak lanjut selanjutnya bisa digunakan sebagai dasar untuk pengembangan manajemen sekolah, pengembangan budaya sekolah. Karena visi tadi ada mimpi kita bersama tentang sekolah ini. Kemudian apalagi ya? Oh ya, tadi saya menangkap ada dari masukan dari Bapak Ibu itu kata kuncinya sudah menyebutkan kolaborasi, berpihak pada murid, potensi anak juga pengennya diperhatikan di situ. Kemudian nanti mungkin ketika mau menyusun visi misi sekolah juga perlu diperhatikan pilihan katanya Pak. Mungkin kalau yang siswa gitu nanti yang siswi berarti enggak Pak. Ya. Mungkin pemilihan kosakata yang apa non gender ya apa ya namanya. Kalau siswa nanti ada siswi juga. Apalah apa bisa murid bisa tahu tadi manusia gitu. Kata Bu Puji tadi karena manusia lulusan generasi gitu banyak kata-katanya. Kemudian sedikit tambahan tadi tentang guru penggerak katanya Pak Riyadi jangan lihat di kulitnya saja. Saya ingin ngasih sedikit itu kenapa sih kok harus daftar guru penggerak? Kenapa? Karena pendidikan Indonesia itu butuh Bapak Ibu. Alasannya cuma itu Bapak Ibu. Alasannya satu, karena pendidikan di Indonesia itu nggak bisa kalau hanya sendiri Pak Riyadi yang jadi guru penggerak. Bapak Ibu perlu ikut jadi guru penggerak untuk membantu Pak Riyadi, untuk membantu negeri ini mencapai cita-citanya. Kadang kita dengar ya banyak sekali yang mengeluhkan, oh anak sekarang kok gini, anak sekarang kok gitu, kok nggak ada sopan santunnya, kok inilah itulah hal-hal yang negatif aja yang dilihat. Tapi kita tidak pernah melihat kenapa kok mereka bisa seperti itu. Itu kan hasil dari pendidikan kita juga. Makanya dengan ikut guru penggerak nanti Bapak Ibu guru akan mendapatkan beberapa ilmu yang akan bisa diterapkan ketika mengajar di kelas. Saya yakin ketika menjadi guru penggerak itu akan ada bedanya, meskipun sedikit pasti akan ada bedanya. Belajar sebentar, lalu kita terapkan di kelas, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Dan kalau satu orang saja, ini saya lihat satu orang saja bisa membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Apalagi kalau seberapa ini semuanya ya daripada hitungnya konsumen. Ya, satu orang aja berdampaknya bisa luar biasa, apalagi kalau semuanya. Maka Bapak Ibu ikutlah guru penggerak. Seperti itu pesannya ya, promosinya seperti itu. Karena ya kadang-kadang orang mengeluh anak sekarang gini, anak sekarang gitu lah. Itu kan hasil didikan kita juga. Kita apalagi kita guru, orang tua di rumah juga sama. Kita tarik juga orang tua supaya jadi orang tua penggerak gitu ya. Kalau orang tua ada namanya program rangkul relawan keluarga kita, itu juga nafasnya sama dengan guru penggerak. Apa yang diajarkan di situ ada disiplin positif. Anak sekarang itu kan kalau dilarang tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Jangan A, jangan B, mereka kritis sekali. Kalau zaman saya dulu kecil manut-manut aja, diajari gurunya sin kostan gitu ya anut. Anak sekarang tanya, lah itu untuk apa Bu? Kritis, positifnya kritis, negatifnya ngayalan gitu. Tapi kita lihat positifnya Bapak Ibu. Jadi Pekalongan butuh jenengan, apalagi Indonesia butuh jenengan. Kita tinggal di sebuah masyarakat ya. Kalau hanya anak kita yang didik sendiri, kan yang dapat dampak cuma kita. Padahal mereka harus terjun juga di lingkungan, mereka main juga sama
Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Musyabiah selaku pengajar praktek guru penggerak angkatan 7 Kota Pekalongan yang telah memberikan masukan, saran, ya kan, hal yang membangun ya, tentunya untuk khususnya SDN 02 Jagung dan khususnya untuk pendidikan di Indonesia ya. Betul kata Bu Mus tadi bahwa kalau misalkan satu saja bisa memberikan warna baru, apalagi misalkan semuanya, ya maka akan beraneka ragam dan tentunya akan banyak inovasi-inovasi baru yang lainnya yang muncul dari ide-ide Bapak Ibu semua untuk memberikan perubahan yang baik untuk pendidikan di Indonesia kita. Nah, itu saja kegiatan diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah SD Negeri 02 Jagung Gresik Pekalongan. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah berkenan untuk hadir di ruangan ini, dan terima kasih juga kepada Bu Musyafiah yang telah jauh-jauh ke sini untuk memberikan masukan, arahan dan hal-hal positif untuk perubahan sekolah yang lebih baik lagi. Demikian kegiatan kita pada kesempatan kali ini, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.